Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, nikmat iman maupun nikmat kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, yakni pekan perkenalan khutbatul ars dalam keadaan sehat walafiat. Tak terlupakan salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Saya di sini selaku moderator, yang mana sebelum materi akan disampaikan oleh Al-Ustadz Unjang Tajul Arifin, saya akan menyampaikan biografi dari sang pemateri, yang mana beliau sekolah dasar di lulusan SD Gresik 1 Tasikmalaya, yang mana tingkatan menengah pertama beliau alumni MTS Al-Hidayah Jamanis Tasikmalaya. Di tingkatan menengah atas beliau alumni KMI Pondok Pesantren Modern Gontor. Tingkatan atas lagi yang mana sarjana 1 beliau alumni Fakultas Syariah Unida Gontor Ponorogo. S1 Fakultas Tarbiyah Setid Ibnu Sina Malang, dan S2 PAI Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Itulah sekilas biografi dari sang pemateri yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Maka dari itu, marilah kita siapkan diri kita dan siapkan berbagai macam ataupun alat untuk mencatat, agar apa yang beliau sampaikan mampu kita terima dan mampu kita catat dengan sebaik-baiknya. Mari kita simak video ataupun materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Unjang Tajul Arifin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, meskipun peringatan daripada pekan perkenalan khutbatul ars tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin, karena tahun ini kita baru pertama kali melaksanakan pekan perkenalan untuk santri-santri Pondok Al-Ma'wa dengan virtual ini, tapi tidak mengurangi daripada keistimewaan daripada pekan perkenalan khutbatul ars di pondok kita tercinta ini. Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, generasi-generasi penerus Islam. Materi di kesempatan kali ini yaitu kaitannya dengan apa yang menjadi kewajiban seorang santri, apa yang harus ada dalam jiwa-jiwa seorang santri ketika di dalam pondok dan pasca keluar daripada pondok itu sendiri. Karena setiap santri yang mengaku sebagai santri harus memiliki jiwa-jiwa
yang mana nanti jiwa itu akan bermanfaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Bermanfaat bagi mereka di pondok ataupun nanti setelah keluar dari pondok-pondok itu sendiri. Maka materi kali ini adalah tentang panca jiwa pondok pesantren. Nah, sebelum kita mengerti apa yang menjadi panca jiwa pondok pesantren itu sendiri, maka kaitannya kita harus mengerti dulu apa sih pondok pesantren itu. Nah, kita sebagai seorang santri tinggal di pondok pesantren itu sendiri, apa sih pondok pesantren itu? Maka pondok pesantren dikatakan sebuah pondok, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, dengan kiai sebagai setna figurnya, dan masjid sebagai titik pusat kejiwaannya. Itu menjadi syarat bahwa pondok itu dikatakan sebuah pondok pesantren. Termasuk di pondok kita tercinta ini. Maka sebuah lembaga dengan sistem asrama di kita ini, dengan seorang figur kiai, yaitu seorang kiai, yaitu Abah Hadi, sebagai sentral figur kita semuanya, dan masjid sebagai sentral ibadah kita, titik pusat kejiwaan kita. Itu yang dinamakan dengan pondok pesantren. Nah, lantas apa sih isi pondok pesantren itu sendiri? Maka pada hakikatnya pondok pesantren itu terletak pada isi dan jiwanya, bukan pada kulitnya saja. Jadi bukan hanya pakai kopiah dia adalah orang pesantren, tidak. Tapi bagaimana jiwa seorang santri itu. Karena dalam isi itulah kita temukan jasa pondok pesantren bagi agama, nusa dan bangsa itu sendiri. Bahkan pokok isi daripada pondok pesantren adalah pendidikan mental dan karakter, itu cirinya. Maka apabila seorang santri itu harus punya mental dan karakter yang kuat. Maka selama beberapa abad sejak sebelum adanya sekolahan secara barat, maka pondok pesantren telah memberikan pendidikan yang sangat berharga kepada santri-santrinya sebagai kader-kader mubaligh, pemimpin umat dan berbagai bidang kehidupan. Kawadiril ummah, kader-kader umat. Nah, apalagi yang ada di dalam pesantren itu sendiri, bahwasanya di dalam pendidikan pondok pesantren itulah terjalin jiwa yang kuat yang sangat menentukan filsafat hidup para santri. Adapun pelajaran, pengetahuan mereka peroleh selama bertahun-tahun tinggal di pondok itu hanya bekal kelengkapannya saja dalam kehidupan mereka kelak di masyarakat. Tapi yang paling inti adalah bagaimana jiwa kuat yang sangat menentukan dalam filsafat hidup itu harus punya. Apa? Nanti akan kita bahas. Nah, inilah jiwa-jiwa yang harus dipunyai oleh seorang santri selama mondok di pondok pesantren, yang itu akan berguna nanti ke depannya ketika di masyarakat, yaitu jiwa keikhlasan. Jadi panca itu 5 jiwa yang harus ada dalam diri seorang santri selama di pesantren. Maka jiwa santri itu harus memiliki jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari, jiwa ukhuwah Islamiyah, jiwa kebebasan. 5 inilah yang harus kalian ada dalam diri kalian, jiwa-jiwa ini. Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan jiwa kebebasan. Apa yang dimaksud dengan itu semuanya? Kita akan bahas. Keikhlasan. Nah, arti ikhlas di sini adalah ikhlas dalam menuntut ilmu tanpa ada paksaan dari siapapun. Makanya kita harus tancapkan niat dalam diri kita sendiri untuk mondok ataupun tholabul ilmi. Jadi kalian ketika masuk di pondok ini harus ikhlas. Jangan gara-gara dipaksa ibu, dipaksa ayah, tidak. Tapi harus ada rasa ikhlas kalian dalam diri kalian bahwa di pondok ini kalian sejak tholabul ilmi. Ada lagi yang mengatakan keikhlasan itu sepi pamrih, tidak didorong oleh keinginan-keinginan tertentu, semata-mata karena dan untuk ibadah. Jadi kalian mondok di sini hanya untuk beribadah. Hal inilah yang meliputi segenap suasana kehidupan di pondok pesantren itu sendiri. Kiai ikhlas mengajar, guru-guru ikhlas mengajar, asatid ikhlas mengajar, para santri pun harus ikhlas dalam belajar itu sendiri. Maka segala gerak-gerik dalam pondok pesantren itu berjalan dalam suasana keikhlasan yang mendalam. Maka apabila keikhlasan itu sudah ada dalam diri kalian, di diri seorang asatid itu sendiri,
Dengan demikian akan terdapat suasana yang hidup yang harmonis antara kiai yang disegani dan santri yang taat penuh cinta dan hormat. Jangan sampai termasuk sebagai santri-santri yang terlaknat. Pintar secara kognitif, pintar dengan keotakan kalian itu, tapi tidak punya etika dan tidak taat kepada seorang kiai atau kepada ustadz, maka yang ada adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, yang pertama itu jiwa keikhlasan. Yang kedua, jiwa kesederhanaan. Maka para santri itu harus mempunyai sifat kesederhanaan. Jadi kehidupan di dalam pondok itu diliputi suasana kesederhanaan, tetapi agung. Sederhana bukan berarti fasih atau nerimo saja. Bukanlah itu artinya untuk dan karena kemelaratan atau kemiskinan. Bukan itu. Bukan, tetapi mengandung unsur-unsur kekuatan yang ketabahan hati dalam menghadapi segala kesulitan. Maka di balik kesederhanaan itu terpancarlah kebesaran jiwa. Berani maju terus dalam menghadapi perjalanan hidup dan pantang mundur dalam segala keadaan. Bahkan disinilah hidup tumbuhnya karakter, sebuah mental yang kuat yang menjadi syarat bagi suksesnya bagi perjuangan dalam segala segi kehidupan. Inilah kesederhanaan. Kesederhanaan itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kesederhanaan, sederhana bukan berarti kita harus miskin, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan sederhana yaitu di pondok kita belajar sederhana seperti kita di rumah. Ada alat-alat elektronik seperti handphone, kulkas, televisi, kipas angin, dan sebagainya. Sebaiknya jika kita berada di pondok sangat berbeda. Seperti halnya dengan hemat, kita harus belajar menghemat. Maka apa yang dimaksud dengan hemat? Hemat yaitu seperti kita diberi orang tua uang jajan 50.000 untuk seminggu. Karena kita menghemat bisa menjadi 2 minggu. Maka dari itu kita harus belajar sederhana dan hemat. Itulah arti sebuah kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sesuai dengan kebutuhan. Itu yang kedua arti daripada sebuah kesederhanaan. Yang ketiga yang harus ditanjakan di dalam jiwa seorang santri, yang ketiga adalah berdikari. Apa maksudnya? Didikan inilah yang merupakan senjata yang ampuh. Berdikari bukan saja dalam arti bahwa para santri selalu belajar, berlatih, mengurus kepentingannya sendiri. Tetapi pondok itu sendiri sebagai lembaga pendidikan tidak pernah menyandarkan kehidupannya kepada bantuan selain ataupun meminta belas kasihan orang. Itulah seleb bed writing system, sama-sama memberi iuran dan sama-sama memakai. Itulah berdikari. Bahwa dikatakan lagi kemandirian itu, kemandirian yang ada di pondok itu, kita harus belajar mandiri. Dengan mandiri kita menjadi lebih dewasa, bisa menjaga akhlak, orangnya akan selalu rapih dalam berpakaian dan cinta kebersihan. Itu berdikari. Dimulai dari hal-hal yang sepele. Ketika di pondok kalian bagaimana mengurus diri sendiri tanpa dibantu orang-orang lain. Tidak ada ibu, tidak ada bapak. Tapi bagaimana kalian mengurus diri kalian, bagaimana pakaiannya, bagaimana manage daripada waktu kalian, bagaimana mencuci pakaian, bagaimana menjemur, bagaimana menyetrika. Itu dilakukan dengan sendiri. Dan itulah yang menanamkan sebuah jiwa-jiwa kemandirian di dalam diri kalian sebagai seorang santri. Maka itulah jiwa seorang santri harus berdikari. Nah, jiwa yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang santri adalah ukhuwah al-islamiyah. Jiwa ukhuwah islamiyah itu adalah ikatan sesama muslim. Kehidupan di pondok itu meliputi suasana persaudaraan yang sangat akrab, suasana persatuan, suasana gotong royong, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama. Itulah santri. Dengan jalinan perasaan keagamaan, ukhuwah persaudaraan ini bukan saja di dalam pondok itu sendiri, tetapi juga dibawa sampai mereka keluar. Artinya ketika kalian sudah keluar, jiwa daripada keakraban itu akan terbawa. Bahkan sampai mempengaruhi pola ke arah persatuan umat dalam masyarakat. Itulah jiwa daripada ukhuwah Islamiyah. Kalian di pondok diajari bagaimana memanage daripada satu asrama, ada makanan, ketika dapat kiriman dimakan bareng, sama-sama bareng, jajan bareng, semuanya dirasakan bersama. Dan disinilah dipupuk sebuah rasa persaudaraan
di dalam pondok dan akhirnya akan terbawa ketika kalian sudah alumni, maka inilah namakan ukhuwah al-islamiyah. Nah, kemudian ukhuwah islamiyah adalah perikatan persaudaraan. Ketika kita mondok, kita mempunyai teman banyak, maka kita harus tancapkan ukhuwah islamiyah dan jangan sampai mondok itu ketika membuat kita sebuah permusuhan. Makanya kita harus bisa menghargai seseorang. Jangan sampai mencemooh, apalagi membuli teman kita, mencaci maki, maka itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itulah bagaimana kita menghargai sebuah teman, menghargai sebuah persahabatan. Itu akan menghasilkan daripada ukhuwah islamiyah. Maka jangan sampai kita mencaci, mencemooh, menghina saudara-saudara kita, teman-teman kita selama di pondok. Nah, itu yang keempat. Hadirin anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, maka ciri jiwa yang harus ada di dalam seorang santri itu jiwa kebebasan. Itu yang kelima. Bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depannya, memilih jalan hidup di dalam masyarakat. Maka kalian harus punya kebebasan untuk memilih dan harus punya cita-cita untuk hidup. Cita-cita ingin seperti apa, ingin menjadi apa, itu kalian harus punya cita-cita. Itu artinya sebuah kebebasan. Jadi tidak ada yang menentukan kamu harus seperti ini, tapi itu sesuai dengan keinginan kalian, cita-cita kalian, visi kalian, kalian ingin menjadi apa di masa yang akan datang. Itu harus tertancap mulai daripada sekarang. Maka kebebasan itu bahkan sampai kepada bebas daripada pengaruh. Jadi pengaruh dari, kalau dulu tuh di pondok itu ya, dicari sejarah, kalau kita melihat dicari sejarah pondok pesantren itu mengisolir dari kehidupan barat yang dibawa oleh penjajah. Artinya apa? Jiwa kita bebas, jiwa kita merdeka, merdeka dalam menentukan masa depan kita. Maka anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, hanya saja dalam suasana kebebasan ini ya, seringkali kita temui unsur-unsur negatif. Apa? Yaitu apabila kebebasan itu disalahgunakan sehingga terlalu bebas untuk tidak mau dipengaruhi, tidak percaya asatidnya, tidak percaya kepada mudabirnya, berpegang teguh kepada tradisi yang dianggap sendiri telah pernah menguntungkan pada zamannya, sehingga tidak menoleh keadaan sekitarnya. Akhirnya tidak bebas lagi karena mengikat dirinya kepada yang diketahui hanya itu saja. Anak-anakku yang saya cintai dan yang sangat saya banggakan, generasi-generasi penerus Islam, maka kebebasan itu harus dikembalikan kepada aslinya, yaitu bebas dalam garis-garis disiplin. Bebas dalam garis-garis disiplin yang positif, dengan penuh tanggung jawab, baik di dalam kehidupan pondok, maupun nanti kehidupan kalian di masyarakat. Maka jiwa yang menguasai suasana kehidupan pondok pesantren itulah yang dibawa oleh para santri nantinya. Untuk apa? Untuk sebagai bekal pokok dalam kehidupannya di masyarakat yang akan datang. Dan jiwa pondok pesantren inilah yang harus senantiasa dihidupkan, dipelihara, dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, maka panca jiwa pondok pesantren inilah yang harus kalian pahami, harus ada dalam diri kalian, dan bisa terinternalisasi dalam kehidupan kalian di pondok ini dan untuk bekal nanti di masyarakat kalian. Hadirin anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan perkenalan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka marilah pada kesempatan kali ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itulah materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Unjang Tajul Arifin. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi seluruh santri, khususnya santri Al-Ma'wa itu sendiri, dan berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.